pemerintah pusat di daerah. Apakah keputusan ditentukan sepenuhnya oleh pusat atau harus melalui kesepakatan bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Diva, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu politik dan ketatanegaraan, karena membahas bagaimana suatu negara dibentuk, bagaimana kekuasaan diatur, serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bentuk negara itu. Jadi, secara umum, bentuk negara adalah susunan organisasi suatu negara yang menggambarkan bagaimana kekuasaan negara dibagi, siapa yang menjalankan pemerintah, dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah yang berada di bawahnya. Bentuk negara juga menjadi dasar dalam menentukan sistem administrasi pemerintah, pengambilan keputusan politik, hingga pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah negara. Dalam pengembangannya, bentuk negara tidak hanya dipahami sebagai struktur pemerintah semata, tetapi juga sebagai suatu sistem yang mengatur kerjasama antara berbagai lembaga negara agar dapat menciptakan tujuan nasional secara efektif dan efisien. Ada 3 pertanyaan fundamental dalam merancang negara. Yang pertama, apakah seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat atau dibagi dengan pemerintah daerah? Kedua, seberapa besar otonomi yang diberikan pada daerah? Artinya, apakah daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur urusan sendiri atau hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat? Yang ketiga, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan serta pemerintah pusat di daerah? Apakah keputusan ditentukan sepenuhnya oleh pusat atau harus melalui kesepakatan bersama? Dari 3 pertanyaan tersebut akan melahirkan 3 bentuk utama, yaitu negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi, yang dimana kita akan membahas yang pertama, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini, seluruh wilayah berada di bawah satu pemerintah dan satu kedaulatan, sehingga tidak ada daerah yang memiliki kedaulatan sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab mengatur berbagai urusan penting, seperti pembuatan undang-undang pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan nasional. Negara kesatuan umumnya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu kepala pemerintah, dan satu sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Meskipun demikian, banyak negara kesatuan menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah, yaitu pemberian sebagai kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik agar lebih efektif. Kelebihan negara kesatuan adalah mampu menjaga persatuan dan keutuhan wilayah karena seluruh daerah berada di bawah satu pemerintah. Namun kekurangannya adalah pengambilan keputusan yang berlaku terpusat dapat membuat pelayanan kepada daerah yang jauh menjadi lebih lambat dan terkadang kekurangan sesuai kebutuhan daerah. Indonesia merupakan contoh negara kesatuan yang ditegaskan dalam pasal ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Walaupun penerapan otonomi daerah, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Selain Indonesia, negara yang menganut bentuk negara kesatuan antara lain Jepang, Perancis, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Portugal. Negara federal adalah bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung menjadi satu negara berdaulat. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.
Beberapa dengan negara kesatuan, setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Pemerintah federal umumnya mengurus kepentingan nasional seperti pertahanan hubungan luar negeri, keamanan, mata uang, dan perdagangan internasional. Sementara itu, pemerintah negara bagian mengatur urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, administrasi daerah, dan pelayanan masyarakat. Federalisme dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu federalisme simetris dan federalisme asimetris. Federalisme simetris memberi kewenangan yang relatif dan kepada seluruh negara bagian, sedangkan federalisme asimetris memberikan kewenangan khusus kepada beberapa wilayah karena alasan sejarah budaya atau kondisi tertentu. Kelebihan negara federal adalah negara memiliki otonomi yang luas sehingga dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menjadi berbeda kepentingan atau konflik antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian sehingga diperlukan koordinasi yang baik. Contoh negara yang menerima sistem federal antara lain Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, India, Malaysia, Brasil, dan Swiss. Secara umum, negara federal merupakan bentuk negara yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan konstitusi, sehingga daerah memiliki kewenangan yang luas tetapi tetap berada dalam satu negara yang berdaulat. Negara konfederasi adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang tertentu, seperti pertahanan, perdagangan ekonomi, atau hubungan internasional. Berbeda dengan negara federal, setiap negara anggota dalam konfederasi tetap bertahan kedaulatannya secara penuh. Dalam sistem ini, pemerintah pusat atau pemerintah bersama hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, sedangkan sebagian besar kekuasaan tetap berada di tangan masing-masing negara anggota. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan bersama sehingga pemerintah konfederasi tidak dapat memaksakan kebijakan tanpa persetujuan negara anggotanya. Bentuk konfederasi biasanya dibentuk melalui perjanjian antar negara yang memiliki kepentingan bersama. Namun, karena setiap negara tetap berdaulat, proses pengambilan keputusan seringkali berlangsung lambat dan sulit mencapai kesepakatan. Oleh sebab itu, banyak konfederasi akhirnya berubah menjadi negara federal atau bahkan dibubarkan. Ada beberapa contoh itu seperti sejarah Amerika Serikat, konfederasi Swiss pada masa awalnya pembentukannya, dan konfederasi Jerman di era modern. Bentuk konfederasi murni sangat jarang ditemukan. Organisasi seperti UIN Eropa memiliki beberapa karakteristik yang menyerupai konfederasi, tapi juga bukan merupakan negara konfederasi. Dengan demikian, negara konfederasi adalah gabungan beberapa negara berdaulat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing negara anggota. Pemerintah bersama hanya memiliki kewenangan terbatas, sedangkan sebagian besar kekuasaan tetap berada di tangan negara-negara anggotanya. Indonesia sebagai model hibrida. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam pelaksanaannya Indonesia menerapkan model hibrida, yaitu memadukan sistem negara kesatuan dengan desentralisasi asimetris di mana beberapa daerah memiliki kewenangan khusus. Contohnya Aceh memiliki khusus dalam penyelenggaraan pemerintah, daerah istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam pengisian jabatan gubernur, dan Papua memperoleh otonomi khusus untuk mendukung pembangunan daerah. Penerapan model ini mungkin pemerintah daerah mengatur kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi lokal, sementara pemerintah pusat tetap menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Dengan demikian,
Indonesia dapat mempertahankan keutuhan nasional, sekaligus menghargai keberagaman dan khas setiap daerah. Dan dapat disebutkan bahwa tidak ada satupun negara yang paling sempurna untuk membuat negara. Setiap negara memiliki kondisi sejarah, budaya, geografis, dan politik yang berbeda, sehingga membutuhkan sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Negara kesatuan unggul dalam menjaga integrasi nasional, sedangkan federal memberi ruang otonomi yang lebih luas kepada daerah. Sedangkan konfederasi menekankan kerjasama antar negara yang tetap mempertahankan kedaulatan masing-masing. Indonesia sendiri memilih menjadi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sebagai upaya menyeimbangkan persatuan nasional dan otonomi daerah. Nah, itulah tadi dari penjelasan tentang bentuk-bentuk negara. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.